Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Saputra, SSTMT. Saya adalah guru di SMK Negeri 1 Soreang, Kabupaten Bandung. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 di LPTK Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Pada hari ini, hari Senin tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja secara luring atau secara langsung di SMK Negeri 1 Soreang, Kabupaten Bandung. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 11 dengan materi posisi pengelasan. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Udah lama ya. Maksudnya dalam beberapa minggu ini kita kan jarang ketemu karena kalian baru melaksanakan PKL. Jadinya kita baru ketemu dalam pembelajaran kali ini. Nah, untuk sebelum kita melaksanakan pembelajaran kali ini, langkah baiknya yang duduknya ini kan masih berjauhan nih, supaya Bapak nggak teriak-teriak, supaya materi yang Bapak sampaikan juga lebih mudah dicerna, lebih mudah didengar. Coba lebih merapat lagi ke sini. Geser ke sebelah sini. Dimas, geser sedikit Mas. Nah, alangkah baiknya sebelum kita memulai setiap kegiatan, kita melakukan diawali dengan berdoa, supaya apa yang Bapak sampaikan, apa yang kalian dapatkan, ilmu yang Bapak sampaikan, ilmu yang kalian dapatkan itu jadi ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, yuk kita sama-sama berdoa, dipimpin sama KM-nya. Silakan. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa supaya ilmu yang disampaikan bermanfaat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang Bapak berikan dan ilmu yang kalian dapatkan menjadi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kalian di dunia usaha, di dunia industri, atau di dunia nanti kalian pada saat setelah lulus dari sekolah ini untuk melaksanakan kegiatan bekerja di tempat dimanapun itu kalian berada. Sebelum kita mulai, Bapak mau mencoba mengabsen. Bapak mau coba absen. Ini mungkin hanya setengahnya dari satu kelas ya, karena nggak semuanya hadir di tempat ini. Karena masih ada sebagian yang ada di tempat PKL juga. Gali Wandi Algin, Ipan, Agung, Deden, Dimas, Farid, Diki, Cecep, Muhammad Rijal. Ada yang belum ke absen? Udah semuanya ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan yang ada ini, ilmu yang Bapak berikan jadi lebih mudah diserap. Karena biasanya kalau banyak, ya banyak ributnya juga ya.
Gitu. Ya, kita berdoa ngabsen itu salah satu cerminan disiplin supaya kita lebih disiplin lagi pada saat pembelajaran. Mau disiplin pembelajaran, mau disiplin dalam di lingkungan rumah atau misalkan di keluarga sekalipun juga. Nah, sebelum kita mulai, kita untuk mewujudkan rasa cinta tanah air, kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tadi wujud kepatuhan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa sudah kita dengan laksanakan berdoa. Sekarang kita supaya lebih cinta pada tanah air, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan semuanya. Silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan materi yang akan dipelajari sekarang, meskipun kalian di materi sebelumnya sudah Bapak kasih tahu sedikit, sudah Bapak spill sedikit-sedikit tentang materi yang sekarang akan dipelajari. Untuk kali ini, Bapak akan memberikan materi tentang menerapkan teknik pengelasan pipa dengan pipa pada sambungan sudut tumpul posisi mendatar dengan las gas metal. Pada kali ini Bapak akan memberikan pembelajaran tentang teknik pengelasan pipa dengan pipa, namun tidak di kampuh. Ini tumpul posisi mendatar dengan las GMAW, las gas metal arc welding. Tapi di sini kita belum saatnya untuk melaksanakan praktek. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi berbagai posisi pengelasan pada proses las mix and match. Jadi untuk K3-nya sudah di minggu-minggu yang lalu, bahkan di sebelum kalian PKL pun sudah, terus di mata pelajaran yang lainnya juga sudah juga K3-nya, karena K3 pada saat proses pengelasan tuh hampir sama sedikit-sedikit. Nah, ini terus di pemilihan elektroda dan lain sebagainya sudah. Sekarang kita mengidentifikasi berbagai posisi pengelasan pada proses las mix and match. Hari ini untuk 2 jam pelajaran ini kita akan mengidentifikasi berbagai posisi pengelasan pada proses las mix and match. Kenapa sih Pak harus belajar berbagai posisi dan lain sebagainya, atau misalkan harus belajar teknik pengelasan? Nah, kita harus punya tujuan. Segala sesuatu di dunia ini kita harus punya tujuan. Kalau tanpa ada tujuan, kita hambar melakukannya. Kita hambar untuk melaksanakannya, kita hambar. Ini tujuannya buat apa? Kita kan nggak jelas ya. Jadi
serasa itu penting atau nggak penting itu kita nggak tahu. Tapi kalau kita punya tujuan, kita tahu bahwa hal itu tuh penting atau hal itu pun tidak penting. Nah, tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai berbagai posisi pengelasan dalam proses las, mig, and mag dengan tepat. Jadi mampu mengidentifikasi, oh ada berapa posisi nih dalam di posisi pengelasan tuh. Khususnya pada saat pengelasan pipa dengan pipa sudut tumpul tadi. Ada beberapa posisi yang bisa digunakan, ada beberapa posisi yang tidak bisa digunakan pada saat pengelasannya. Terus peserta didik mampu menentukan posisi pengelasan. Jadi dari berbagai macam posisi pengelasan, itu mampu ditentukan, oh posisi pengelasan ini yang tepat, atau posisi pengelasan ini yang tepat. Nah itu tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Lalu peserta didik mampu mensimulasikan posisi pengelasan yang benar pada pengelasan pipa dengan sambungan tumpul. Jadi meskipun sudah mengetahui posisinya seperti apa atau menentukan posisinya seperti apa yang dipilih, tapi selain itu kita pada saat ini harus mampu mensimulasikan juga. Jadi posisinya seperti ini Pak, caranya seperti ini, diperagakan, tapi hanya diperagakan menggunakan tangan saja, tidak dengan alat yang sebenarnya. Itu nanti di minggu depan kita coba peragakan alat yang sebenarnya dan juga proses praktek pengelasannya juga di minggu depan. Nah, sebelum Bapak mulai semuanya, sebelum Bapak mulai pembelajaran kali ini, Bapak pengen tahu. Nah, Bapak pengen tahu sampai sejauh mana tugas yang Bapak berikan. Bapak kirim link di sini, ada link. Nah, link di sini coba kalian buka. Di situ ada berbagai macam pertanyaan yang kalian harus isi. Diketik aja boleh. Soalnya ada di dalamnya, mau diketik di sini, langsung di Google Form-nya diisi. Ada soalnya. Di sini ada beberapa soal, Bapak kasih waktu sekitar 5 menit lah ya, cukup ya. Dah, sekarang Galih udah selesai Lih? Pan? Sudah, alhamdulillah. Dah, skip. Sekarang handphonenya semuanya disimpan lagi ke tempatnya masing-masing, masukin ke saku atau masukin ke tas supaya kita fokus dalam posisi pembelajaran. Nah, tadi kan ada soal yang memang akan kita periksa atau misalkan akan Bapak periksa nanti di akhir untuk membandingkan proses pembelajaran setelah kalian belajar sama sebelum kalian belajar, kalian mampu atau tidak menerima atau mencerna materi yang Bapak berikan. Nah, di sini Bapak ada satu pertanyaan nih yang akan kita jawab sama-sama nanti di akhir pembelajaran. Selain dari materi selain dari soal yang sudah Bapak berikan pada Google Form tersebut. Di sini bagaimana cara menentukan posisi pengelasan dengan tepat? Ayo, bagaimana ayo? Sebelum kalian menjawab itu, supaya jawaban kalian lebih tepat nanti di akhir, Bapak akan menampilkan satu buah video. Coba kalian simak, coba kalian cerna baik-baik. Nah, di sini Bapak timbulkan problem statement. Bapak mau menstimulasi otak kalian supaya berpikir kenapa seperti apa hal ini sampai terjadi. Sudah cukup? Boleh? Ada yang masih mau mengulang lagi? Mungkin?
Kebayang ya berapa kerugian yang dihasilkan dari kerusakan ini, kerusakan konstruksi ini. Miliaran mungkin, miliaran. Kalau kalian sebagai kontraktornya mungkin akan tepuk jidat atau mungkin akan pusing karena apa harus mengganti. Bagian dari tanggung jawab yang harus diberikan kepada konsumen ya, sebagai teknisi atau sebagai kontraktor. Karena mau tidak mau konsumen tuh nggak mau tahu pesanan seperti apa dan itu yang harus diterima, bukan yang rusak seperti ini. Ada lagi di sini, kalau itu menggunakan bahan Habim, oh ini lebih kompleks ya. Nah, selain kerugian dari bahan material yang digunakan, ini ada kerugian-kerugian juga. Di antaranya mungkin kerugian di waktu ya. Kerugian waktu, kerugian ongkos kerja, biaya. Terus di situ terlihat tadi ada beberapa alat berat yang tertimpa juga ya. Nah, ada beberapa alat berat tertimpa, itu otomatis jadi kerugian juga. Jadi kita melakukan segala sesuatu tuh tidak boleh asal buat, asal jadi, itu nggak boleh. Jadi harus ada perhitungannya, harus ada prosedur-prosedur yang dilakukannya supaya apa hasilnya maksimal. Ya? Ya, bagus Dimas. SOP-nya memang harus digunakan, harus dilaksanakan SOP-nya. Supaya apa? Supaya hasilnya sesuai dengan standar. Minimal sesuai dengan standar. Kalau hasil sesuai dengan standar, itu hasil pengelasan, konstruksi dan lain sebagainya itu akan maksimal gitu. Nah, sekarang Bapak bagi kelompok ya. Bapak akan membagi kelompok untuk mengkaji. Untuk mengkaji, kalian tadi sudah melihat 2 cuplikan video untuk mengkaji semuanya. Mengkaji kenapa sih, kan tadi katanya ada ini, ada itu dan lain sebagainya. Kenapa sampai itu terjadi? Di sini Bapak yang simple aja lah, 2 orang atau 1 kelompok 3 orang, 2 orang semuanya dibagi jadi 5 kelompok. Sebelum itu Bapak akan bagikan dulu modul. Nah, Bapak membagikan modul. Di sini sudah terdapat materi yang hari ini akan dipelajari. Ini modul ini Bapak buat di Bapak buat sesuai dan dibimbing oleh dosen dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa di Yogyakarta. Modul ini Bapak buat untuk pembelajaran di sekolah ini, untuk pembelajaran di SMK Negeri 1 Soreang ini. Nah, mudah-mudahan dan apa yang sudah Bapak lakukan di materi-materi sebelumnya pun dengan menggunakan modul dan menggunakan LKPD itu hasilnya lebih maksimal. Nah, sekarang Bapak terapkan juga di kelas ini. Ini modulnya. Mungkin 1 berdua.
Ini modulnya. Nah, itu modul bisa dibaca terlebih dahulu. Di situ isinya tentang posisi-posisi pengelasan. Nah, kalian dengan tugas yang Bapak berikan ini, kalian mengerjakannya di LKPD. Ini LKPD-nya. Ini LKPD-nya, lembar kerjanya. Ini lembar kerjanya. Ini lembar kerjanya. Nah, coba diisi dulu nama. Namanya diisi dulu supaya jelas nanti itu kepemilikan kelompok mana. Silahkan berdiskusi permasalahan yang terjadi dari video yang tadi. Kalau ada yang mau ditampilkan lagi videonya, bilang sama Bapak supaya Bapak tampilkan lagi videonya. Untuk melaksanakan tugas ini. Ada yang mau ditampilkan lagi videonya? Boleh. Banyak ya, pekerjanya banyak, dan itu pun pekerja pasti ngerasa rugi. Kenapa? Karena apa yang mereka kerjakan, karena mungkin tidak sesuai dengan SOP, ataupun karena apa, jadi hasil pekerjaannya rusak semua. Dan itu harus dimulai dari awal lagi berarti kan? Gitu. Belum ditulis? Ini sok ditulis ulang, ada berapa posisi supaya kalian paham. Dengan membaca, dengan menulis, dengan melihat terus menulis ulang, itu kita akan lebih paham, lebih mudah ingat gitu. Karena ada beberapa indera yang kita gunakan. Nah, dari hasil apa yang kalian dapat itu didiskusikan. Dari kan ini berdua nih, pasti ada dua kepala nih. Menurut saya ini, coba didiskusikan jadi satu keputusan supaya nanti digali permasalahannya apa aja gitu. Jadi jangan cuma satu atau dua permasalahan, digali permasalahannya apa aja, terus digali solusinya seperti apa gitu. Oke? Gambarnya 3 dimensi. Bagus. Udah, sampai mana? Cok, boleh. Tuliskan aja. Coba didiskusikan, jangan yang satu megang handphone, yang satu ngerjain. Kata handphonenya disuruh disimpan dulu.
supaya fokus. Udah sampai mana? Sip. Salah satu faktor penyebab kerusakan apa tadi menurut kamu? Salah satu elektroda. Salah salah elektroda. Udah nggak usah ribut-ribut. Nanya Dua kepala tuh harus saling mengisi, jangan saling ribut. So, faktor-faktor yang penyebab terjadinya kerusakan, tulis aja dulu semuanya. Nanti didiskusikan lagi. Pilih salah satu mana yang menurut kalian itu lebih pas untuk permasalahan yang ada di video tadi. Oke? Baiklah. Sip. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor dari kerusakan bangunan konstruksi tersebut. Menurut saya, yang paling inti adalah kesalahan pemilihan kawat elektroda, mengakibatkan sambungan antara dua buah pipa terlepas dikarenakan kawat elektroda tidak tepat. Nah, untuk solusi yang di ini kira-kira menurut kamu apa? Untuk solusi lebih ke pengetahuan tentang pekerja yang harus lebih diperhatikan lagi agar Tentang tidak ceroboh. elektrodanya mungkin ya. Ya. Oke, sip. Ada teman yang bertanya lagi? Yang lain? Ada yang mau bertanya? Kin mau bertanya? Boleh, nggak apa-apa, nanya aja. Apa yang harus dipakai elektroda dari pembahasan produksi bangunan itu? nah untuk kawat elektroda yang akan digunakan itu untuk sesuai kebutuhan posisi. Misalkan posisinya di atas pipa, ya itu Nggak apa-apa. Posisi atas menggunakan seberapa? posisi kawat elektroda Dengan kode tertentu. dengan kode tertentu. Ya udah. Kalau gitu, kelompok selanjutnya. Terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faktor penyebab terjadinya kerusakan adalah pemilihan bahan pipa yang kurang bagus. Untuk solusi, lebih baik lagi dalam pemilihan bahan dalam suatu proyek karena sangat berpengaruh untuk proyek tersebut. Jadi faktor menurut kamu yang lebih tepatnya adalah pemilihan bahan yang Bagus dan lebih baik. pemilihan bahan yang kurang bagus mengakibatkan konstruksi tersebut bisa rusak atau runtuh atau tidak sesuai dengan ini Ya, Pak. kebutuhan. Oke. Solusinya apa? Lebih baik lagi dalam pemilihan bahan dalam suatu proyek. Oke, sip. Jadi harus pemilihan bahannya harus lebih baik lagi ya untuk proyek. Sip, kalau gitu udah, terima kasih semua kelompok sudah tampil ke depan. Silakan ditutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari hasil apa yang telah kalian paparkan tadi dari masing-masing kelompok, ada beberapa yang lengkap, ada beberapa inti-inti dari menurut pemikiran kalian, mulai dari bahan, mulai dari elektroda, mulai dari lahan ya, lahan tidak rata, mulai dari posisi pengelolaan. Itu kan bisa menyimpulkan. Jadi ada beberapa posisi dari mulai derajat itu kan posisi kan ya. Derajat pengelasan itu kan berarti posisi.
Pak, pengelasannya di atas, jadi posisinya nggak benar buat mengelas, hasil itu kurang bagus. Akhirnya bisa sampai terjadi runtuh atau kerusakan pada konstruksi tersebut. Ya, jadi kalau posisi pengelasan tidak tepat, apalagi kita tidak bisa memainkan si elektrodanya atau misalkan torchnya, itu posisi pengelasan dengan sudut yang berbeda atau dengan sudut yang salah, itu hasilnya pun tidak akan benar, tidak akan tepat. Sebenarnya sama kemarin yang waktu LKS ya, intinya sudut pengelasan itu harus tepat. Kalau tidak tepat hasilnya bisa bolong, bisa ada rongga mungkin di dalamnya yang tertutup tidak kita ketahui, yang menghasilkan cacat pada pengelasan yang tertutup. Jadi seolah-olah bagus tapi di dalamnya kok kompropos gitu. Jadi pada saat ini kita bisa menyimpulkan bahwa ya posisi pengelasan itu sangat penting. Makanya tadi beberapa pertanyaan dari teman-teman untuk teman-teman yang ada di depan, kenapa seperti ini, kenapa seperti itu? Ya memang posisi pengelasan itu sangat diperlukan. Karena itu hal yang utama. Selain penyetelan dari mesinnya sendiri, ada ampere, ada voltage, ada penyetelan tadi itu elektrodanya, untuk elektroda, pemilihan bahan dan lahan, dan lain sebagainya. Selain itu pun posisi pengelasan sangat penting langsung untuk proses pengelasan. Oke, terima kasih. Untuk materi yang untuk materi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nah, untuk pertanyaan yang tadi di awal itu, jawabannya adalah ini ternyata ya. Posisi yang tepat dapat menghasilkan pengelasan yang sesuai dengan standar. Jadi tetap balik ke posisi yang tepat. Nah, kita merefleksikan nih. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Kin jadi kontraktor Kin. Berapa kerugian tadi Kin? Bisa ratusan juta ya? Terus Kin sebagai kontraktor, Cecep sebagai usernya, Cecep mau marah nggak? Pastinya Pak, karena biaya yang dikeluarkan sudah kecil. Nah, Bapak sebagai temannya dari user yang mengenalkan subkonnya dari Galih marah nggak sama kontraktor tuh? Kenapa bisa marah? Karena tidak menghasilkan hasil yang baik. Tidak menghasilkan hasil yang baik ya. Itu efek dari apa? Banyak faktor sebetulnya ya. Efek dari banyak faktor yang mungkin salah satu diantaranya yaitu tadi posisi pengelasan yang kurang tepat. Nah, tadi kalian sudah mengisi soal di Google Form sebelum kalian mengetahui materi yang yang dipelajari hari ini. Nah, sekarang setelah mengetahui materi hari ini, setelah mengikuti pembelajaran, mendapatkan modul, mendapatkan ilmu dan lain sebagainya, coba kalian isi Google Form yang ada di depan sini. Yuk, keluarkan semua infonya kembali. Isi lagi Google Form-nya. Isi soalnya. Kalau kalian memang menyimak semuanya, hasilnya dari Google Form tersebut akan lebih baik dari waktu pertama tadi dilakukan pembelajaran. Forms.gle_H kecil W besar 7J kecil 7F besar 3S 7S besar 7B J kecil U besar 648 O kecil 6. Ngisi soalnya udah? Udah, alhamdulillah. Nanti Bapak cek gimana penangkapan kalian terhadap materi yang sekarang kita pelajari. Bapak nanti cek setelah pembelajaran ini usai. Untuk selanjutnya di minggu depan kita akan melaksanakan praktik. Untuk melaksanakan posisi-posisi pengelasan.
dan sekalian mempraktikkan bagaimana posisi pengelasan yang benar pada pengelasan pipa dengan pipa di sudut tumpul. Itu akan dilaksanakan kita minggu depan. Jadi tugasnya untuk kalian coba ditulis, semuanya ditulis tugasnya. 1. Jelaskan SOP sesuai dengan materi yang sudah kita pelajari. Jelaskan SOP penggunaan APD. Jelaskan SOP penggunaan APD atau alat pelindung diri pada saat pengelasan GMAW. 2. SOP pelaksanaan pengelasan GMAW. Sip. Dah, soalnya tugasnya cuma 2 saja. Itu yang harus kalian pelajari di rumah nanti untuk pembelajaran kita selanjutnya di minggu depan supaya kalian lebih siap lagi untuk menerima pembelajaran. Karena minimal kalian kalau sudah baca dulu di rumah itu akan lebih paham pada saat pembelajaran. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri semuanya, Bapak ucapkan terima kasih untuk mengikuti pembelajaran kali ini untuk supaya lebih berkah. Apa yang dimulai dengan doa, kita harus tutup lagi dengan doa. Silakan pada KM kita berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita hari ini selesai. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Pak Arif bermanfaat. Amin. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Siap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum meninggalkan seperti biasa, kursi dirapihkan kembali ke tempatnya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, sekian video uji kinerja yang saya buat atau pembelajaran yang saya buat dengan siswa yang real, dengan real time hari ini 12 Juni 2023. Semoga apa yang saya laksanakan ini menjadi berkah bagi saya dan bagi dosen-dosen Universitas Sarjana Wita Taman Siswa untuk ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.